yetu liye mbinguni, yetu yetu, amina Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Halo anak-anak, shalom. Apa kabar kalian? Baik-baik ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Butara. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik, Butara mengucapkan selamat belajar. Anak-anakku kelas 2, hari ini Butara akan mengajak kalian belajar tentang pendidikan agama Kristen yang bertemakan tentang saling mengasihi anggota keluarga. Adapun tujuan dari pembelajaran ketiga hari ini adalah yang pertama, kita bisa menyebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan alasan saling mengasihi di dalam keluarga. Dan tujuan yang ketiga adalah anak-anak bisa menceritakan salah satu kisah keluarga di dalam Alkitab yang saling mengasihi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami anak-anakmu kelas 2 mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah mereka beroleh hikmat, pengertian untuk bisa mempelajari pendidikan agama Kristen dengan benar. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebagai dasar dari pelajaran ketiga hari ini adalah diambil dari kitab Kejadian 42 sampai 45 mengenai salah satu cerita dari anak Yakub. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana Yakub setelah memaafkan, saling hidup rukun dengan saudara kembarnya bernama Esau, maka Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskandar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Nah, Yakub ini sangat mengasihi salah satu anaknya bernama Yusuf dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Hal itu membuat 10 kakak Yusuf merasa iri hati. Kemudian mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering dan menjual Yusuf ke pedagang Median yang hendak pergi ke Mesir. Di Mesir, Yusuf ini dibeli oleh Potifar dan dijadikan budak. Suatu hari, Yusuf ini dimasukkan ke penjara karena ia difitnah oleh istri Potifar, padahal dia tidak bersalah. Di dalam penjara, Yusuf tetap taat dan setia pada Tuhan. Nah, ini yang harus kita contoh. Setiap hari, Yusuf ini selalu rajin berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Yusuf dengan kemampuan mengartikan mimpi. Sehingga, oleh karena itu, Yusuf juga disebut sebagai juru mimpi. Nah, anak-anak, suatu kali ada seorang raja Mesir yang bernama Firaun. Ia bermimpi dan tidak ada seorang pun di Mesir yang dapat mengartikan mimpi dari raja Firaun kecuali hanya Yusuf, si tukang atau si juru mimpi. Yusuf kemudian diangkat menjadi raja muda di Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan. Yusuf juga berjasa menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Ketika bencana kelaparan terjadi, Yakub, ayah dari Yusuf ini, menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Nah, anak-anak, Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya.
Namun saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf yang berpenampilan telah berubah. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya yang dulu begitu jahat kepada dirinya. Yusuf memaafkan mereka. Kakak-kakak Yusuf pun juga telah menyesali perbuatan mereka. Akhirnya mereka semua rukun kembali. Yakub dan keluarganya lalu pindah ke Mesir dan menempati tanah Goshen. Keluarga Yakub berkumpul dan menjadi satu lagi karena mereka sudah saling memaafkan dan mengasihi satu sama lain. Kita pun juga harus bisa ngasih sesama, ya anak-anak, terutama keluarga kita. Apabila dalam keluarga hidup dengan saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini anak-anakmu kelas 2 sudah belajar pendidikan agama Kristen mengenai firman-Mu. Mampukan anak-anak Tuhan untuk belajar seperti Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, bisa mengasihi saudara-saudara. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, itu tadi ya anak-anak pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik. Terima kasih sudah belajar bersama Putara. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.